warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MI, welcome back to Me Show Make It Solution. Bersama saya April akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah teman-teman, Sobat MI tahu nggak sih terkait pinjol yang sekarang dimana tuh banyak merambah di generasi muda, yang dimana generasi muda itu adalah generasi milenial dan juga Gen Z. Nah untuk kali ini aku gak sendirian, aku ditemani langsung oleh Pak Indra Prakoso yang merupakan konsultan keuangan. Assalamualaikum. Halo Pak, waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ya, Gimana Pak untuk perjalanan tadi menuju Muamalat Institute? Oke, biasanya kan jalanan lumayan macet ya. Iya. Tapi hari ini kosong. Wah, alhamdulillah. Banyak yang WFH. Oh iya, Iya kan? betul sekali Pak. Jadi alhamdulillah lancar ya Lancar, Pak. lancar. Semoga pulangnya juga lancar ya Pak. Amin. Takutnya sore malah baru pada keluar nih untuk jalan-jalan. Iya. Oke baik. Nah di sini aku akan membahas terkait bagaimana kita menghindari terlilit pinjol, juga bagaimana sih kita akan membuat perencanaan keuangan supaya kita terhindar dari hal-hal tersebut. Oke Pak, sekarang nih banyak banget ya Pak kita mendengar berita-berita ataupun bahkan orang terdekat kita yang terlilit pinjaman online. Bahkan kita juga pernah dengar terkait pay letter tuh Pak, walaupun nggak punya uang sekarang, pesen dulu aja deh biar bayar nanti gitu. Nah gimana menurut tanggapan Bapak terkait hal itu? Oke, jadi gini Mbak April ya, Mbak April. Pinjol bisa menjadi sebuah solusi sebenarnya teman-teman, gitu ya. Bisa jadi sebuah solusi asal dengan bijak penggunaannya, gitu ya. Kita tahu dulu kekuatan finansial kita, bagaimana prepayment capacity-nya, bagaimana kita bisa mengembalikannya. Kemudian barulah kita tentukan berapa jumlah besaran dan lain-lainnya, gitu ya. Jadi jangan kita berpikir bukan berpikirnya engke kumaha gitu ya, gitu, atau kumaha engke jangan begitu, gitu ya. Baik, gitu. baik. Jadi sebenarnya bisa jadi solusi sebenarnya untuk kebutuhan finansialnya anak-anak muda gitu, untuk kita gitu ya. Saya udah nggak muda sih sebenarnya, gitu. Tapi jiwanya masih muda ya Pak. Tidak mau ngaku tua. Baik Pak. Menolak tua ya, gitu. Tua ya Pak. Ya. Nah jadi bisa jadi solusi asal penggunaannya dengan bijak, dengan baik, dan memilih pinjol yang baik juga. Jadi gitu. Oh iya baik Pak. Tapi bahaya nggak sih Pak, aplikasi pinjol terbanyak itu diunduh oleh generasi milenial dan Gen Z. Nah, apakah ada kesalahan Pak dari cara kita memilah antara kebutuhan dan keinginan? Lalu bagaimana sih Pak strategi kita untuk menghindari hal tersebut? Oke, baik. Itu sebenarnya udah dijawab sih sebenarnya sama Mbak April sendiri. Bagaimana kita bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Bener gak sih? Iya, gitu. betul Pak. Jadi jangan digeser-geser tuh yang sebenarnya keinginan jadi kebutuhan. Seringnya begitu, nggak bisa bedain secara tegas bahwa saya memang butuh gadget, misalnya contoh. Gadget yang seperti apa sih yang dibutuhin kan gitu ya? Gitu. Apakah benar yang sophisticated, yang high end, atau jangan-jangan cuma sekedar untuk WhatsApp, email, selesai? Kan gitu ya? Iya Pak. Buat apa sih yang perlu ada stylusnya? Padahal nggak pernah dipakai buat tanda tangan dan lain-lain. Bener gak? Betul gitu. Pak. Nah jadi antara keinginan dan kebutuhan itu bisa sih bedain. Kita harus bisa bedain. Keinginannya adalah gadget yang benar-benar high end, yang mahal gitu ya, yang bagus, padahal kebutuhannya tidak sampai segitunya. Nah jadi awalnya tuh paling mudah adalah pisahin kebutuhan dan keinginan. Nah, karena kita sudah memisahkan antara kebutuhan dan keinginan nih Pak, bagaimana sih tips kita untuk menabung, bahkan apa investasi yang bisa kita lakukan untuk kita memulai strategi tersebut? Oke, nah ini menarik. Ini udah masuk ke wilayah benar-benar perencanaan keuangan secara the whole thing, secara keseluruhan, secara utuh gitu ya. Bagaimana kita memiliki pendapatan, kita memiliki income, kemudian bisa kita bagi-bagi pengeluarannya secara baik, kan gitu ya. Nah, tadi Mbak udah bilang penggunaannya untuk apa aja income kita gitu ya. Nah, yang pertama bisa betul untuk saving, kemudian untuk investasi, kemudian untuk dana darurat, kemudian untuk proteksi kita di masa depan gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu terjadi apa gitu ya. Nah, investasi tadi udah, dan kemudian untuk rencana atau tujuan masa depannya kita, apakah untuk dana pensiun dan lain-lain begitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa mengenai investasi ya. Nah, khusus untuk investasi itu agak tricky gitu ya. Kenapa? Begitu banyak instrumen investasi yang ditawarkan gitu ya. Terus kalau begitu banyak, kita milihnya yang tepat bagaimana? Betul ya? Betul, Pak. Gitu. Nah, milih yang tepat tentu adalah kita sesuaikan dulu
dengan profil resikonya kita. Di investasi itu tentu ada yang hasilnya begitu cepat, tinggi, gitu ya. Tapi jangan lupa resikonya pun tinggi, kan gitu. Yang kedua, hasilnya sedang-sedang saja, gitu. Nah, resikonya tentu sedang, ya. Dan juga ada yang hasilnya rendah. Jadi ada kelompok investasi yang hasilnya rendah, tentu risikonya juga rendah. Nah, ini harus disesuaikan dengan profil risikonya kita masing-masing, gitu Pak. Profil risiko kita ada yang profil risiko yang konservatif, yang moderat, dan ada yang agresif. Nah, itu harus pas. Jadi jangan sampai saya orangnya nggak berani terhadap risiko, gitu ya. Saya takut untuk berinvestasi dan untuk naruh uang, takut hilang dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Tapi saya malah ambil investasi dalam bentuk saham, dalam bentuk cryptocurrency, gitu ya. Waduh, itu kalau misal sahamnya turun saya pingsan, Mbak. Gitu ya, karena nggak tepat, gitu. Jadi harus tepat, gitu. Oh, baik Pak. Nah, tadi kan kita juga udah barusan ya Pak terkait investasinya itu kita bisa mencari resiko yang lebih rendah tergantung dengan mungkin pemasukan kita juga ya Pak, dari berapa penghasilan bisa kita saving untuk investasi ataupun tabungan aja gitu. Nah, untuk investasi tersebut nih Pak, yang untuk sebagai kita pemula ya Pak, yang resikonya rendah dan bisa kita mulai dari sekarang itu apa Pak? Oh, oke, baik. Menarik. Pertama jumlahnya dulu. Kalau berdasarkan Financial Planner Standard Board, itu untuk investasi itu minimal 10% dari income kita. Sisihin. Itu untuk investasi. Itu minimal ya, minimal. Nah, tadi untuk risiko yang pas yang seperti apa? Nah, macam-macam nih tadi. Risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Untuk risiko rendah, itu investasi yang paling gampang, deposito. Oke. Itu benar-benar rendah tuh investasi, benar nggak? Dijamin sama pemerintah. Yang kedua, yang termasuk di situ bisa jadi investasi di emas. Betul Pak. Iya kan? Iya, mudah juga ya Pak. Mudah juga gitu, dan ada fisiknya, emas fisik loh ya, bukan trading emas ya, emas fisik. Ada fisiknya dan kita bisa simpan itu dengan baik. Dan in the long term itu pasti akan naik. Ya, kan gitu ya. Long term ya, walaupun harga emas naik turun. Iya betul kan naik ya. turun. Tapi secara jangka panjang dia akan naik walau perlahan. Gitu. Baik. Nah, tadi yang paling pas itu, jadi kita bukan mencari risiko yang rendah yang mana, bukan begitu. Tetapi kita mencari risiko yang pas dengan profil risiko kita. Nah, kalau untuk anak muda gitu, kan sekarang udah bisa jadi, aduh kalau emas kayaknya kelamaan deh. Kan gitu ya? Iya Pak. Bener. Jangka panjang dulu ya Pak, baru bisa dapat yang banyak. Betul. Nah, kan ada aplikasi itu ya, aplikasi-aplikasi untuk investasi. Oh iya. Ya kan? Bahkan dengan 100.000 rupiah pun sudah bisa berinvestasi saham. Iya betul Pak. Iya kan? Betul. Gitu. Pakai itu, bisa pakai itu. Baik, berarti investasi itu kita tuh nggak perlu yang benar-benar fisik kayak kita langsung ke bank ya Pak, atau kita langsung beli emas, melainkan sebenarnya dari investasi aplikasi-aplikasi yang udah ada tuh kita juga bisa kan. Betul. Nah jadi dari kita mulai bisa juga ngebagi dari kebutuhan, ternyata bisa juga yang lebih ringan nanti investasinya lewat aplikasi aja. Ya Pak, oke baik. Nah Pak, untuk saat ini banyak banget generasi milenial dan juga Gen Z yang terlilit pinjol nih Pak. Strategi untuk kita supaya bisa membagi ataupun bisa lebih baik setelah kita terlilit gitu, gimana nih Pak? Oke, baik. Yang pertama tentu adalah berapa sih dana yang kita peroleh tiap bulan? Income kita tiap bulan itu berapa? Kemudian kita betul-betul sisihkan secara baik gitu ya, untuk kebutuhan yang primer yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa dikurangin, sama kebutuhan-kebutuhan lain dan lain-lain. Ngopi-ngopinya dikurangin deh gitu ya, hangoutnya dikurangin deh gitu ya, rencana healing tahun depan ke Eropa kemana gitu udah jangan dulu gitu ya gitu. Nah, terus itu satu, sehingga apa, sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa mulai mencicil menyelesaikan pinjol-pinjol tadi kan gitu ya, satu. Yang kedua, kalau udah terlalu banyak nih, banyak pinjolnya gitu ya, banyak hutangnya ke beberapa tempat gitu ya, lakukan yang namanya rescheduling atas hutang gitu ya. Mana yang paling mendesak dulu, jumlahnya dari jumlah yang terkecil itu yang harus segera dilunasi, sehingga apa, pada saat misalnya terima bonus dari kantor, oke, atau terima THR dari kantor, oke, jangan tergoda untuk beli baju baru.
Iya nggak? Iya, Pak, Gitu. bener banget. Ya sudahlah gitu. Itu segera langsung masukin untuk pelunasan. Gitu ya. Nah, tapi kalau bisa juga nih hubungin pinjolnya atau hubungi banknya gitu ya untuk reschedule sehingga mudah-mudahan mereka mau untuk katakan boleh dong saya dapat diskon bunga, kan rata-rata bunga ya. Iya. Gitu. Atau bahkan kalau di bank bahkan mungkin juga bisa minta tolong agar saya angsur pokok aja deh, bunganya jangan gitu ya. Iya. Nah tapi memang tetap harus disiplin, harus benar-benar komit untuk benar-benar mengurangi dari hutang pokoknya. Jadi benar-benar dicek dulu di scheduling, dilihat rating dari si hutang kita gitu. Nah dari itu mana yang duluan harus dilunasi satu persatu. Gitu. Tapi bilang jangan jadi bunga berbunga yang belum selesai nih. Makanya pentingnya rescheduling. Baik. Berarti dari memang kitanya juga harus bisa ya Pak mengatur, kitanya juga harus bisa mengerti bagaimana penghasilan kita, bagaimana kita membaginya, juga mungkin bisa kita juga bisa minta bantuan untuk aplikasi ya, ataupun pihak yang punya sangkut paut sama kita terkait pinjaman online-nya ya Pak. Ya. Nah, bagaimana sih pengalaman Bapak sebagai konsultan? Ada nggak sih klien Bapak yang pernah terlilit pinjol? Kalau pengalaman pribadi sih alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Enggak, gitu. Nah, tapi kalau misal klien itu ada. Ada. Jadi kita nggak ya don't judge a book from its cover tuh betul banget gitu ya. Saya ngelihatnya dia seorang yang oke, kelihatan kalau makan gitu ya, makan siang atau apa tuh selalu ke resto atau ke fast food kayak gitu ya gitu. Padahal banyak pilihan yang lain kan gitu ya sebenarnya gitu. Tapi ternyata setelah itu dia datang ke saya dan Dra, tolong dong gue diatur keuangan gue. Loh kenapa? Utang gue banyak. Gitu. Ya, oke. Nah, yaudah. Itu pengalaman saya seperti itu, menghadapi seperti itu, dan itu tadi yang saya lakukan. Diatur hutangnya apa saja, income-nya berapa, yuk kita pilah-pilah mana yang benar-benar primer pengeluarannya. Berarti oke, sebenarnya ini primer. Artinya masih ada spare ya. Nah, spare ini untuk melunasi yang mana dulu? Nah, itu yang kita atur. Oke, pinjaman pertama dulu nih yang kita lunasin. Tapi kawan saya itu harus juga menghadapi datang ke pemberi hutang yang lain untuk di schedule tadi. Gitu, bilang bahwa saya sanggup bayar, saya akan bayar, saya memiliki niat baik bayar, tapi tolong dong jangan dijadikan bunga berbunga. Kan gitu ya? Iya. Gitu. Oke, Pak, selain pinjol juga nih, ternyata ada juga yang namanya pay letter. Nah, pay letter ini juga salah satu yang sering banget digunain sama milenial dan Gen Z ya Pak. Yang dimana walaupun kita nggak punya uang, tapi kita pesan dulu. Nah, terkait hal itu sebenarnya jadi masalah nggak sih Pak? Mereka beralasan nanti akan dibayar juga habis gajian. Oh ya, betul. Memang marketplace ya, terutama ya, dari marketplace itu baik hati ya. Baik hati banget Mbak. Gitu, kenapa? Karena itu tadi, boleh kok ambil barang sekarang. Kan gitu ya? Iya. Nanti dicicil 0% pula. Iya kan? Gitu ya? 0% pula. Nah, jadi adik-adik, anak-anak semua nih merasa bahwa mampu. Gaji katakan UMR deh 5 juta rupiah. Beli sepatu running harga 15 juta. Gitu. Mampu nggak? Nggak mampu. Tapi ada pay later. Kan gitu. Dan bisa dicicil. Cicilnya 1 juta sebulan. Aku punya gaji 5 juta. 1 juta untuk nyicil. Mampu dong? Mampu. Merasa mampu. Nah, bulan depannya beli lagi yang lain. Beli gadget gitu ya. iPhone Pro Max 15 berapa tuh ya? 26 juta kalau 15 biasa. Nah, 15 biasa 26 juta kan? Pay later lagi, cicil lagi, masih mampu gitu kan. Untuk bayar kos 1,5 juta untuk ini, untuk makan gitu, merasa masih mampu. Tapi nanti akhirnya dia nggak punya yang namanya dana darurat, dia nggak punya saving. Begitu terjadi sesuatu sama dia, dia kebingungan. Misalnya, misalnya motornya rusak, Oke, dia harus segera dibetulin, atau mobilnya rusak harus segera dibetulin ke bengkel. Gimana nih nggak ada dana?
pinjol. Pinjol lagi, nambah lagi. Nambah lagi. Itu awal mula seperti itu. Sehingga kalau tipsnya untuk pay later tadi, boleh nggak sih? Boleh. Tapi tadi sebelum kita berpay later, tolong dicek dulu kemampuan keuangannya kita. Jadi kita ada, lagi-lagi seorang financial planner itu bisa melakukan yang namanya financial check up. Jadi nggak cuma kesehatan aja yang dicek up, nggak cuma medical, nggak cuma medical check up aja, tapi keuangan pun harusnya dicek up juga. Begitu kita tahu posisi kita, maka kita bisa berhitung, oke, berarti boleh pay later tapi hanya sebagian, sebesar segini aja, nggak boleh lebih. Baik, gitu. Jadi memang harus menyesuaikan ya Pak, karena pay later ini memang cukup berbahaya ya Pak. Karena kita merasa mampu, tapi di saat kita sudah sering melakukan hal itu, lama-lama juga penghasilan kita punya malah habis untuk membayar cicilan. Bahkan justru yang kebutuhan seharusnya kita bayar, kita lakukan gitu kan, jadi malah berkurang, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sisanya untuk membayar kebutuhan tersebut. Pinjol. Betul, pinjol lagi. Bayarnya dari mana Pak? Penghasilannya sudah habis. Nah, saya sendiri berbicara dengan seorang konsultan keuangan nih Pak. Sebetulnya apakah semua orang ini bisa nggak sih Pak jadi financial planner? Oh oke. Itu menarik sekali. Kan Indonesia akan mempunyai yang namanya bonus demografi, ya kan? Tahun 2030 nanti. Bonus demografi adalah di mana para usia produktif itu besar sekali. Usia produktif besar sehingga pencari kerja juga gede. Oke. Nah, pencari kerja yang besar ini, yang banyak ini, itu menjadi modal dasar Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Iya kan? Nah, tapi mereka harus berkarya, nggak boleh jadi pengangguran. Bener nggak? Iya, betul sekali. Iya kan gitu. Nah, kalau berkarya maka kita bisa sama-sama membangun Indonesia kita tercinta. Kan gitu. Nah, tadi bisa nggak sih mereka menjadi seorang financial planner? Bisa banget. Gitu loh. Bahkan ada salah seorang financial planner yang berawal dari keterpurukan keuangannya dia. Gitu. Jadi dari pengalaman pribadinya dia kemudian berhasil mengatur kembali keuangannya, dia belajar beberapa sertifikasi seorang financial planner, maka dia bisa bercerita. Kan beda ya, kalau cerita orang dengan cerita pribadi. Saya dulu begini, ngalamin begini, kemudian saya alhamdulillah bisa berhasil dan saya ingin berbagi kepada yang lain sehingga kliennya pun jauh lebih trust sama dia. Bener kan? Iya betul gitu, Pak. daripada cuman jual omongan cerita biasa. Berarti memang dari kejadian seperti itu juga sebenarnya bisa jadi motivasi kita ya Pak untuk kita jadi financial planner, supaya memang kita bisa nge-share juga itu loh yang kita alamin juga sebenarnya itu memang terjadi. Ya bukan cuma hanya cerita belaka supaya kalian tuh bisa menjadi perencana gitu. Melainkan memang bisa menghasilkan. Seperti itu ya Pak. Nah, tips and trick dong Pak untuk generasi milenial dan generasi Z dalam mengatur keuangan saat ini. Oh oke. Yang pertama, pastikan tadi udah disampaikan bahwa income kita berapa, pengeluaran kita berapa, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Boleh nggak sih berkeinginan? Ya boleh gitu. Tapi lihat kemampuan keuangan, kan gitu ya, kemampuan keuangan. Nah, kemudian setelah itu tadi, kalau misal memang income kita ya sekian rupiah gitu ya, mungkin akan ada tambahan income lain. Kan antara belanja sama income itu harus bisa berjalan beriringan lah, intinya begitu. Misalnya begini, saya pernah jalan sama orang gitu ya ke sebuah toko, terus kemudian saya bilang begini, duh ini mahal ya, saya bilang begitu. Apa kata dia? Bukan ininya mahal, lu aja yang kagak mampu. Mak jelek gak sih? Kan gitu ya? Iya Pak. Gitu ya? Bukan ini yang mahal, tapi lo aja gak mampu. Artinya apa? Saya harus menambah penghasilan. Kan gitu? Nah, kalau misalnya kita udah bekerja, kita udah punya income rutin, carilah side hustle. Carilah tambahan income yang lain. Oke? Nah, misalnya Mbak nih sudah punya profesi kan ya? Gitu. Nah, terus yuk jadi perencana keuangan lepas. Bisa dapat klien. Dibayar nggak? Dibayar Pak, jadi income lain lagi jadi Pak. Income tambahan gitu, sehingga anak muda sekarang gitu ya, itu bisa ngobrol sama temennya, kan mereka kan seneng hangout juga ya. Ya hangoutnya nggak usah hangout yang kemudian menjadi keluar uang banyak,
tapi hangout yang produktif. Olahraga bareng di GBK tuh. Wah, iya Ya kan? Sambil olahraga, sambil ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol Ngobrol tentang terkait keuangan gitu. Akhirnya dia tertarik. Saya tolong dong diatur keuangan saya. Kan gitu ya? Iya, Pak. Udah, bisa-bisa yuk diatur keuangannya. Dapat income. Bener gak? Betul, Pak. Iya, jadi kalau nggak mau mengurangi pengeluaran, maka perbesar income. Nah, lalu harapan Bapak ke depannya untuk generasi milenial dan Gen Z nih terkait hal ini nih Pak, harapannya. Oh, harapan saya adalah semakin banyak yang mau terjun sebagai seorang perencana keuangan. Gitu. Karena seorang perencana keuangan itu punya 4 pintu rezeki, Mbak. Bayangin 4, banyak banget ya. Dia belajarnya cuma satu kali 2 kali. Dia punya mentor, gitu ya, punya coach di bidang perencana keuangan. Nah, kemudian dia bisa punya 4 pintu rezeki. Yang pertama, dia sebagai seorang misal katakan financial educator. Oke. Dia jadi pembicara di mana-mana, diundang. Dibayar nggak tuh? Dibayar. Oke. Kemudian dia menjadi seorang financial planner. Oke. Di antara dia katakan dia sudah memberikan seminar gitu ya, perencanaan keuangan. Kemudian di antara peserta seminar bilang, Mbak April, saya mau dong diatur keuangan saya. Oke, one on one ya. One on one. Udah kayak dokter tuh. Iya kan? Iya. Dokter tanya semua, dibayar nggak tuh? Dibayar lagi. Dokter kan dibayar tuh. Pada saat anamnesa, pada saat ditanya interview sama dokter kan gitu ya. Iya. Gitu dibayar, praktek kan. Kemudian yang ketiga, setelah saya dapat datanya dari Mbak April, dapat tujuan keuangannya mau apa? Tujuan keuangan macam-macam. Ngelunasin hutang lah, kepingin katakan untuk naik haji, atau untuk dana menikah dan lain-lain gitu ya, nambah rumah, macam-macam kayak gitu. Kan saya dapat tuh data-data itu. Maka saya akan memberikan advice. Oke, kalau begitu Mbak April perlu melakukan ini, sisihkan sekian gitu, berinvestasi di sini, jangan lupa manajemen risikonya diatur kan gitu. Itu adalah resep yang saya berikan. Nah, resep yang saya berikan itu sebagai financial advisor. Memberikan advice. Dokter juga ngasih resep kan? Iya. Nah, dokter ngasih resep. Nah, kemudian nanti si resep itu sama pasien ditebus nggak biasanya? Ditebus. Dapat duit nggak? Dapat duit lagi. Tapi bukan langsung dari si pasien, tapi dari pabrikan obat. Kan gitu. Iya. Begitu juga kami para perencana keuangan. Saya kasih advice-nya kepada Mbak April, kemudian Mbak April beli produk keuangannya, saya dapat referral fee-nya dari si punya produk keuangan. 3 aja. Iya, 3. Ya kan 3. Yang terakhir itu sebagai financial planner. Dia memang pengusaha di bidang perencana keuangan. Itu lebih rumit lagi, tapi itu luar biasa hasilnya. Nah, baik dari hal tersebut, memang kita itu harus bisa ya teman-teman mencari tambahan dari sumber lain, dan juga memang harus meningkatkan skill juga nih supaya kita bisa investasi leher ke atas ya Pak. Ya, benar. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman juga harus bisa memulai strategi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra, supaya kita ke depannya tidak terlilit pinjol ataupun kita sekarang bisa menghindari pinjol tersebut. Oke, baik Pak Indra, terima kasih sudah berkenan sharing di Show kali ini. Sehat selalu dan semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke Sobat MI, stop pinjol, atur keuanganmu dari sekarang, dan tingkatkan investasi leher ke atas, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan skill, dan semakin bernilai diri kita, semakin dinilai mahal juga kita oleh orang lain. Terus pantau media sosial Muamalat Institute karena akan ada training perencanaan keuangan syariah, training-training lainnya, dan banyak informasi lainnya untuk Sobat MI. Dan terus pantau media sosialnya untuk Instagram Muamalat_Institute, untuk X Muamalat Ins, untuk Facebook Muamalat Institute, dan untuk webnya www.muamalatstripinstitute.com, dan untuk YouTube-nya Muamalat Institute TV. Saya April, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan?
Tentunya, Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com.